Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu, dan Anda akan mendapatkan update video-video tentang bahasa Arab dan sejarah Islam hampir setiap hari. Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan kali ini kita akan membahas bagaimanakah perkembangan Islam di benua Amerika dan juga Eropa. Oke, silakan tonton sampai habis. Oke teman-teman, kali ini saya fokus ke Amerika dulu ya. Insya Allah nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang Eropa. Nah, ini ada Masjid Pusat Kebudayaan Islam di Belanda. Selanjutnya ini nggak ada keterangannya ya. Apa ini tulisannya ini? Oh, East London Mosque, ini masjid di London. Kalau ini Anda mungkin tahu, ini adalah Masjid Cordoba yang sekarang sudah berubah fungsi menjadi katedral, menjadi gereja di Cordoba di Spanyol ya. Ini peninggalannya Daulah Bani Umayyah. Pada 15 Desember ditetapkan sebagai salah satu peninggalan bersejarah penting di dunia. Tadinya ini masih terbesar di Eropa ya, di wilayah Spanyol. Kemudian setelah penaklukan lagi ya, Cordoba ditaklukkan kembali, sudah mungkin abad ke-13 ya, sudah mulai ditaklukkan lagi. Akhirnya ya udah dikuasai sama orang Spanyol ya, orang Katolik, maka dirubah lagi menjadi gereja. Itu setelah penaklukan Reconquista namanya ya, penaklukan kembali ya, dia ditaklukkan Islam, kemudian ditaklukkan lagi sama orang-orang Katolik. Jadi sampai sekarang masih menjadi negara Katolik ya, Spanyol ya. Banyak hikmahnya juga sih ya, kalau dikuasai Islam semuanya mungkin peradaban dunia berbeda dengan yang ada dari sekarang ya. Oke, perkembangan Islam di Amerika Serikat. Sejarah Islam di Amerika Serikat. Nah, kita masuk ke Amerika dulu. Ini negara superpower sekarang. Kekuatan militer terkuat di dunia, ekonomi terbesar di dunia. Seperti apakah kehidupan muslim di sana? Mari kita lihat. Sejarah Islam di Amerika bermula sejak sekitar abad ke-16, di mana Stefanico dari Alzamore adalah muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Walaupun begitu, kebanyakan para peneliti dalam mempelajari kedatangan muslim AS tapi memfokuskan pada kedatangan para imigran yang datang ke Timur Tengah pada abad ke-19. Migrasi muslim ke AS ini berlangsung dalam periode yang berbeda yang sering disebut gelombang. Populasi muslim di AS telah meningkat dalam 100 tahun terakhir, di mana sebagian besar pertumbuhan ini didorong oleh adanya imigran. Pada 2005, banyak orang dari negara-negara Islam menjadi penduduk AS, hampir 96.000 setiap tahun dibanding 2 dekade sebelumnya. Stefanico dari Alzamore mungkin telah menjadi muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Stefanico adalah orang Berber. Berber ini orang Afrika Utara yang menjelajahi Arizona dan New Mexico untuk kerajaan Spanyol. Stefanico datang ke Amerika sebagai seorang budak penjelajah Spanyol pada abad ke-16. Sejak tahun 1520 telah didatangkan budak ke Amerika Utara dari Afrika. Diperkirakan jumlahnya sekitar 500.000 jiwa dikirim ke daerah ini, atau sekitar 4% dari total 11.328.000 jiwa penduduk yang ada. Diperkirakan sekitar 50% budak atau tidak kurang dari 200.000 jiwa budak yang didatangkan berasal dari daerah-daerah yang sudah dipengaruhi oleh Islam. Menurut sumber lain, kedatangan paling awal imigran muslim adalah antara 1875 dan 1912 dari kawasan pedesaan yang sekarang menjadi Suriah, Yordania, Palestina, dan Israel. Daerah ini dulu dikenal sebagai Suriah Raya yang diperintah oleh Kekaisaran Ottoman. Setelah Kekaisaran Ottoman runtuh pada Perang Dunia Pertama, terjadi gelombang kedua imigrasi kaum muslim dari Timur Tengah, di mana periode ini dimulainya kolonialisme barat di Timur Tengah.
Pada tahun 1924, aturan keimigrasian AS disahkan yang segera membatasi gelombang kedua migrasi ini dengan melakukan sistem kuota negara asal. Periode keimigrasi ketiga terjadi pada 1947 sampai 1960, di mana terjadi peningkatan jumlah muslim yang datang ke AS, yang kini berasal dari negara-negara di luar Timur Tengah. Gelombang keempat kemudian terjadi pada 1965 saat Presiden Lyndon Johnson menyokong rancangan undang-undang keimigrasian yang menghapuskan sistem kuota negara asal yang sudah bertahan lama. Komunitas muslim pertama berada di Midwest di Dakota Utara. Kaum muslim berkumpul untuk salat berjamaah pada tahun-tahun pertama era 1900 di Indiana, sebuah pusat kegiatan Islam dimulai sejak 1914. Dan Cedar Rapids, Iowa adalah rumah bagi masjid tertua yang masih digunakan hingga sekarang. Dearborn, Michigan, di pinggiran Detroit adalah sebuah tempat Muslim Sunni dan Syiah dari banyak negara Timur Tengah. Bersama umat Kristen dari Timur Tengah, kaum Muslimin Michigan membentuk komunitas Arab Amerika terbesar di negara ini. Galangan kapal di Quincy, Massachusetts, di luar Boston, menyediakan lapangan kerja bagi imigran Muslim sejak tahun 1800. Di New England juga telah dibuat sebuah Islamic Center yang kini menjadi kompleks masjid terbesar yang beribadah bagi para pelaku bisnis, guru profesional, serta pedagang dan buruh. Di New York, Islam telah hadir dan muncul selama lebih dari 1 abad. Rumah pertama yang lain bagi imigran Muslim adalah Chicago, Illinois, di mana beberapa orang menyatakan jumlah Muslim yang tinggal di sini pada awal 1900-an adalah yang terbanyak di antara kota-kota lain di AS. Lebih dari 40 kelompok Muslim telah ada di kawasan Chicago, Los Angeles, dan San Francisco, California juga telah ada pusat komunitas Muslim yang besar. Islamic Center di California Selatan adalah salah satu entitas Muslim terbesar di AS. Jumlah masjid di California juga adalah yang terbanyak di AS, yakni 227 masjid pada tahun 2001. Wah, mungkin sekarang udah nambah ya. Menurut lembaga survei Pew pada tahun 2007, 2/3 Muslim di AS adalah keturunan asing. Di antara mereka telah bermigrasi ke AS sejak tahun 1990. Sedangkan 1/3 dari Muslim AS adalah penduduk asli yang beralih ke Islam dan keturunan Afro-Amerika. Ya, jadi memang yang kulit hitam banyak yang Muslim. Ya, kalau Anda kenal Mike Tyson, Muhammad Ali, itu kulit hitam Muslim Amerika. Dan juga Ali Jaber, ya, pemain basket. Pada tahun 2005, menurut New York Times, lebih banyak lagi orang dari negara Muslim yang menjadi penduduk AS, hampir 96.000 setiap tahun, dibanding 2 dekade sebelumnya. Sedangkan menurut Council on American Islamic Relations, CAIR, jemaah masjid Sunni yang diperuntukkan bagi umum di AS berasal dari latar belakang bangsa yang berbeda. Asia Selatan 33%, Afro-Amerika 30%, Arab 25%, Eropa 2,1%, Amerika kulit putih 1,6%, Asia Tenggara 1,3%, Karibia 1,2%, Turki Amerika 1,1%, Iran Amerika 0,7%, Hispanik atau Latin 0,6%. Ada banyak organisasi Islam di AS, yaitu sebagai berikut. Kelompok paling besar adalah American Society of Muslim atau ASM, pengganti Nation of Islam yang lebih dikenal sebagai Black Muslim, NOI. Ini sangat dominan sekali ya. Kelompok ini dipimpin oleh Warid Din Muhammad. Tidak begitu jelas berapa Muslim Amerika yang ikut kelompok ini, ASM itu ya, American Society of Muslim. Kepercayaan kelompok ini juga berbeda dengan kepercayaan Islam pada umumnya. Mereka tidak mengenali Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Wah, ini beda ya. Ya, bahkan mungkin teman-teman ada yang pernah dengar juga ya, sebagian orang Afro-Amerika, orang Amerika kulit hitam itu mereka meyakini bahwa Rasulullah itu kulitnya hitam juga.
Jadi saya baru baca-baca dan nonton beberapa video itu karena ada yang komentar di salah satu video YouTube saya yang berbahasa Inggris ya, tentang Abdul Malik bin Marwan. Nah, itu ada yang komen pakai bahasa Inggris, mungkin orang Amerika atau orang mana, saya kurang paham juga. Dia bilang, ini kamu merusak sejarah nih, sejarahnya kamu rubah, kata dia gitu kan. Saya bingung, saya komen lagi kan, pakai bahasa Inggris juga ya, bahasa Inggris ala kadarnya ya. Saya bilang gini, kalau kamu memang tidak setuju, silakan bikin video sendiri yang menurut kamu sesuai dengan fakta. Dia komen lagi, dia banyak komen. Abis itu dia komen, isinya itu link video-video. Saya tonton tuh sebagian, udah videonya panjang-panjang ya. Tapi walaupun saya nggak tonton sampai habis, tapi saya pahami pola pikirnya. Jadi memang ada beberapa teori ya, itu teori yang buat dia menggunakan buku juga, ada referensinya yang mengatakan bahwa Abdul Malik bin Marwan itu adalah tokoh kulit hitam yang sebenarnya masih ada hubungannya dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Afrika. Dan ini nanti hubungannya juga dengan nasab ya, nasab. Jadi memang bukan cuma Abdul Malik bin Marwan saja ya. Nanti mereka juga membuat teori lagi bahwa Rasulullah pun kulitnya hitam, karena ada beberapa teks riwayat ya yang menyebutkan Rasulullah itu kulitnya gelap ya. Ini bisa diartikan kulit hitam. Dan mereka tuh serius sekali ya, orang kulit hitam itu serius sekali dengan teori ini. Jadi mereka bikin seminar ya, bikin karya ilmiah dan lain sebagainya, dan itu jumlahnya banyak, termasuk juga artikel-artikel di jurnal yang membuat teori ini ya, yang memuat dan mendukung teori ini, itu jumlahnya juga ternyata lumayan banyak ya. Nah, itu perlu ya, saya sebagai ya peminat sejarah ya cukup kaget juga ya, ini teori baru yang saya baru tahu ya. Ya menarik juga ya, mungkin Allahu alam ya, bisa jadi mungkin sejarahnya seperti itu, Allahu alam. Kelompok terbesar ketiga adalah Islamic Circle of North America, ISNA, atau Lingkaran Islam Amerika Utara. Islamic Supreme Council of America, ISCA, atau Dewan Tertinggi Muslim Amerika, mewakili banyak Muslim AS. Tujuannya adalah menyediakan solusi-solusi bagi Muslim Amerika yang berlandaskan hukum Islam. Islamic Assembly of North America, AINA, Himpunan Islam Amerika Utara, adalah suatu organisasi Islam Muslim terkemuka di AS. Muslim Students Association, MSA, atau Asosiasi Pelajar Muslim, adalah suatu kelompok yang diperuntukkan bagi pelajar Islam di perguruan tinggi Kanada dan Amerika Serikat. MSA juga sering dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan seperti pengumpulan dana untuk tunawisma selama Ramadan. Islamic Information Center, IIC, atau Pusat Informasi Islam, adalah organisasi yang dibentuk untuk memberi informasi kepada publik, sebagian besar melalui media, seputar Islam dan umat Islam. Organisasi politik Islam di Amerika Serikat berkepentingan untuk mengakomodasi kepentingan Muslim di sana. Organisasi Amerika seperti American Muslim Council aktif terlibat menegakkan hak asasi dan hak warga negara bagi setiap orang Amerika. Council of American Islamic Relations, CAIR, atau Dewan Hubungan Islam Amerika, adalah organisasi Islam paling besar yang mengakomodasi kepentingan Muslim di AS. Muslim Public Affairs Council, MPAC, atau Dewan Permasalahan Masyarakat Islam, adalah suatu jawatan pelayanan bagi masyarakat Muslim Amerika berpusat di Los Angeles, California, dan memiliki cabang di Washington, D.C. MPAC didirikan pada 1988. Tujuan organisasi ini adalah untuk memperkenalkan identitas Muslim Amerika, mengembangkan suatu organisasi yang aktif, dan juga pelatihan bagi generasi masa depan baik pria dan wanita untuk berbagi visi. American Islamic Congress adalah organisasi kecil dan moderat yang memperkenalkan pluralisme. Free Muslim Coalition dibentuk untuk menghapus dukungan terhadap Islam radikal dan terorisme, serta memperkuat institusi yang demokratis di Timur Tengah dan dunia Islam dengan mendukung usaha reformasi Islam. Oke teman-teman, demikian
sekitar cerita atau informasi tentang perkembangan Islam di Amerika. Jadi secara umum cukup baik perkembangannya, bahkan organisasinya begitu banyak di banyak wilayah di Amerika. Oke, sekian dulu untuk kali ini ya. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang Brazil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.